Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini. Kemarin saya habis melayani di Blitar, tadi pagi juga baru saja saya tiba dari Sidoarjo Bapak Ibu. Kemarin sejatinya saya dari Blitar, kalau saudara tahu di Google Maps, itu kalau Blitar, memang kalau ke Surabaya karena saya mau ke Sidoarjo, saya lebih cepat ambil Kediri, jadi Blitar Kediri, tol, lalu Kertosono, Surabaya, lalu saya tinggal di apartemen di Surabaya, lalu saya ke Sidoarjo. Tetapi kemarin anak saya video call, Bapak Ibu Saudara, kangen sama saya, nangis nggak tahan, saya juga nggak tahan. Akhirnya saya dari Blitar ke Malang Bapak Ibu. Jadi tadi pagi baru dari Malang saya ke Sidoarjo. Wow, sebegitu besar kasih Bapak di dunia. Kalau Bapak di dunia seperti itu, bagaimana Bapak di surga? Saya rasa kasih Bapak begitu besar bagi setiap kita. Setelah saya jadi Bapak, saya jadi Papa, segalanya itu buat anak saya. Saya kemarin langsung malam dari Blitar, cepat-cepat langsung ke Malang. Dia masih bangun, saya keloni dia, saya tidur bareng dia jam 3, jam 4. Jadi saya dari Blitar sampai di Malang sekitar jam 10, 11, jam 11. Saya tidur bentar, jam 3, jam 4 saya sudah siap-siap untuk ke Sidoarjo karena saya harus khotbah pagi. Dan tadi saya dari Sidoarjo sampai siang dan ini baru tadi tiba di Malang. Tetapi firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, amin. Firman yang menjadi kekuatan kita, menjadi semangat kita. Oleh sebab itu senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo yo. Ya. Saya aja nggak tidur kok saudara tidur, enak sekali. Ya, saya khotbah nggak lama, nanti saya buka altar, saya rindu berdoa bagi saudara yang rindu doakan. Dan khusus pada hari ini saya rindu membahas tentang sesuatu yaitu tentang masa depan. Tentang masa depan kita. Mungkin daripada kita ada yang takut, khawatir akan masa depan kita. Kita belum bisa melihat masa depan kita, tetapi di dalam Tuhan kita ada punya satu yang namanya kepastian. Nah sebelum melangkah ke sana, karena ini bulan Natal, saya mau bahas sedikit tentang Natal ya. Jadi saya ulangi lagi, Natal itu bukan tentang Sinterklas ya. Jangan sampai terjebak, apalagi banyak lagu-lagu Natal yang sebetulnya itu bukan lagu rohani Natal ya. Jangan sampai salah loh ya. Last Christmas itu bukan ya, Last Christmas I give you my heart. Nah itu lagu cinta-cinta waktu Natal. Jangan sampai nanti Pak Tria, saudara angkat tangan, Last Christmas. Wah bahaya itu ya, minta di tumpang kaki ya Pak ya. Nah, Last Christmas itu bukan. White Christmas itu juga bukan ya. I'm dreaming on the white, itu juga bukan. Itu lagu yang temanya Natal. Kita mesti hati-hati karena serupa namun tak sama ya, jangan sampai ya nanti mari kita naikkan pujian I'm dreaming on the white, itu jelas-jelas salah. Terus lagu apa lagi? Santa Claus is coming to town. Wah ini lebih bahaya lagi nih, jangan sampai ya. Mari kita tepuk tangan. You better watch out, you better Santa Claus is coming. Wah ini lebih sesat lagi ya. Jadi Natal itu bicara tentang kelahiran Yesus. Nah kalau berbicara tentang kelahiran, saya mau tanya, yang lahir ngasih kado apa yang lahir terima kado? Saya mau tanya, yang lahir terima kado. Jadi konsep Natal itu dibalik, bukan kita yang terima kado, kita yang beri kado. Karena Natal itu Yesus yang datang, Yesus yang lahir. Dan pertanyaannya, apa yang kado yang kita bisa berikan? Ya hidup kita. Kado yang terbaik adalah ya diri kita ini sebagai hadiah yang terbaik bagi Yesus. Di mana saya percaya kalau Natalan ini muncul Jepasnat ya, Jemaat Pasca Natal. Wah, yang setahun kalau ke gereja 2 kali ya, waktu Pasca sama waktu Natal. Tapi saya percaya di Betania Usta Malang enggak, ini saya cerita di kota lain ya. Tapi kalau di kota lain saya cerita di Malang gitu ya. Jadi saya percaya kita semua enggak melihat kondisi, enggak lihat momen, kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Ya. Saya ketemu dengan seorang anak ya. Anak zaman sekarang ini pintar-pintar Bapak Ibu ya. Saya dikasih pertanyaan ya. Pak Yoel, kenapa kok waktu Nabi Nuh gitu ya, cerita Alkitab ya. Kan Nabi Nuh kan di air bah waktu itu ya, kan banyak air. Kenapa Nabi Nuh nggak mancing? Waktu itu kan karena banyak ikan toh, kenapa nggak mancing? Saya nggak kalah pinter Bapak Ibu, saya punya jawabannya. Kenapa Nabi Nuh nggak mancing? Ayo tahu nggak Bapak Ibu kenapa kok nggak mancing? Karena bawa uletnya cuma 2, cacingnya cuma bawa 2, kan sepasang. Jadi lah dipakai ya habis sudah ya. Jadi maka dari itu kenapa Nabi Nuh nggak mancing? Ya itu jawabannya ya. Ya, saya percaya bahwa setiap kita Tuhan berikan masa depan. Tetapi pertanyaannya apakah saudara tahu rancangan masa depan bagi saudara dan saya?
Bagaimana cara tahunya? Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Langsung ke Amsal 23 ayat 17. Ini satu penyakit yang orang Kristen ini sering bawa Bapak Ibu. Yang harus disembuhkan, yang harus ditengking. Apa penyakitnya? Yaitu janganlah hatimu iri. Bahasa lain dari iri yaitu dengki. Iri, dengki. Nah ini. Lihat orang lain sukses, iri. Lihat lain orang susah, bangga, seneng. Loh ini kebalik. Kita ini lagi zamannya zaman edan, zaman kewalik. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada temennya promosi dalam pekerjaan. Iki pasti jilati pimpinan, gila, repot. Tapi ada lihat temennya terpuruk, tersungkur, bangga dia. Hahaha, kena asap kuy lah itu. Jadi susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Firman Tuhan dengan katakan apa? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kitab Amsal 31 pasal ini dicatat oleh seseorang yang sangat luar biasa. Siapa namanya? Raja siapa? Salomo atau Sulaiman, ya bahasa jadulnya Sulaiman atau Salomo. Salomo siapa? Anaknya Raja Saul. Oh Daud ya, saya ngecek ya, sekolah minggu semua berarti ya, lolos puji Tuhan. Anaknya Raja Daud. Nah Salomo menulis kitab Amsal, menulis hikmat bijak dalam posisi dia sebagai raja yang luar biasa. Ayatnya boleh dihilangkan dulu, ya tampilannya dia. Nah Salomo itu menulis kitab Amsal dalam posisi dia golden eranya, dalam masa keemasan. Kalau Anda mau cari semua yang berkaitan tentang dunia, di Amsal itu ada. Bisnis ada di situ. Tentang relationship ada di situ. Tentang hukuman-hukuman juga ada di situ. Tentang kebijaksanaan ada di situ. Ini kalau Amsal zaman sekarang saya rasa menjadi the best seller books, buku yang paling best seller. Kenapa? Karena Salomo mencatat kitab Amsal dalam posisi golden era atau masa keemasan. Sehingga yang dia catat adalah sesuatu yang luar biasa, yang hebatnya itu masih relevan sampai hari ini. Padahal ini ditulis pada tahun 900 sebelum Masehi. Jadi itu ribuan tahun yang lalu. Tetapi hebatnya kalau kita buka kitab Amsal itu relevan. Anda tahu maksud relevan apa? Masih bisa digunakan untuk hari ini. Itu hebatnya firman. Nah pertanyaannya, apakah saudara membaca firman? Kalau saudara tidak membaca firman, maka saudara nggak tahu kekuatan saudara. Karena kekuatan saudara itu dari firman Tuhan. Nah sekarang sebelum kita berangkat ke masa depan kita, sebelum kita berangkat ke rencana Tuhan dalam hidup kita diajar untuk jangan iri. Kebiasaan kita selalu lirik kanan, lirik kiri, ngiri akhirnya. Kalau ada orang ngiri sama kita harus ngapain? Nganan, selesai kan. Dia ngiri kita nganan, ya udah, gak bakal ketemu kan. Nah tetapi dikatakan bahwa janganlah iri kepada orang-orang berdosa. Saudara yang punya hidup saudara jangan iri sama orang lain, jangan iri sama orang berdosa. Kalau saudara iri dengan orang berdosa, Anda menjadi salah fokus. Nah dijelaskan di pada ayat yang selanjutnya, mari kita lihat ayat yang terakhir yang ke-18. Dikatakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya mau jelaskan secara detail. Maksud dari masa depan itu sungguh ada itu seperti ini. Jadi Tuhan merancangkan setiap manusia, Tuhan rancangkan kita dengan rencana, katakan rencana. Tuhan siapkan kita dengan masa depan, katakan masa depan. Tapi kita nggak sampai di masa depan dan rencana itu karena di ayat 17 dikatakan kita iri. Sehingga yang harusnya kita lurus, kita jadi toleh kanan kiri, akhirnya nyasar, akhirnya tersesat. Nah hari ini saya mau kembalikan kepada saudara bahwa dalam Tuhan saudara punya masa depan itu sungguh ada dan tidak pernah hilang, katakan amin. Sehingga saudara mesti fokus, saudara mesti lihat Tuhan kasih rencana apa dalam hidup saudara. Pak, jangan muluk-muluk Pak jangan ngambul-ngambul, gimana Pak cara tahu masa depan kita di dalam Tuhan? Saya kasih tahu, bagaimana kita tahu caranya. Yang pertama, saudara harus melekat sama Tuhan.
Lek saudara gak pernah doa, gimana mau tahu suara Tuhan dalam hidup saudara? Simple. Kedua, bagaimana cara tahu? Baca firman. Karena firman ini hidup. Kalau saudara gak pernah baca firman, saudara gak pernah mengerti firman yang hidup. Setelah saudara baca, saudara lakukan, saudara melangkah. Sehingga saudara nanti tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara itu apa. Begitu. Nah, rencana Tuhan dalam hidup saudara pasti membawa kepada kemuliaan sampai kemuliaan. Pasti gak mudah. Masalah kita sendiri-sendiri, pergumulan kita sendiri-sendiri. Tapi nanti ujungnya adalah kemuliaan. Kemuliaan itu gimana toh Pak Yoel? Kemuliaan itu nanti orang lain melihat, oh iya ya, dia bertarung dan setia imannya di dalam Yesus. Itu kemuliaan. Yang nanti bisa ngelihat itu orang lain, bukan kita. Tetapi kita berjalan menuju kepada masa depan itu yang sungguh ada. Kata masa depan itu bicara rencana Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau saudara masih bingung, kalau saudara masih rancu dengan masa depan saudara, bagaimana ringkesnya? Ya saudara taruh harapan saudara di dalam Tuhan. Dengan cara, saudara boleh realistis ya, saudara hidup dalam dunia nyata bukan dunia maya. Tapi saudara optimis bahwa bersama dengan Yesus pasti bisa, katakan amin. Ya. Jadi secara simpel saudara, enggak usah iri dengan sebelahnya, enggak usah iri dengan tetangganya, enggak usah iri dengan orang berdosa. Tetapi saudara fokus menyongsong masa depan. Kenapa saya bahas masa depan? Karena dalam hitungan hari kita akan masuk 2024. Saudara tahu situasi saat ini, COVID naik lagi kan begitu ya. Ini sedang kita melihat bagaimana situasi saat ini gonjang-ganjing, politik, pemilu, ekonomi. Tetapi kalau Tuhan berjanji, itu hebatnya Tuhan kita. Kalau dia berjanji, dia pasti menggenapi. Katakan amin. Saudara mesti pegang janji Tuhan. Saudara mesti tahu rancangan apa dalam Tuhan dalam hidup saudara. Sebab itu saat ini saudara kalau mengalami sesuatu yang mungkin secara manusia saudara nggak paham. Saudara mesti taruh harapan ke dalam Tuhan. Jangan taruh harapan sama orang pinter lah, sama orang ini itulah. Nggak bisa. Saudara mesti taruh di dalam Tuhan. Nanti Tuhan yang tuntun saudara. Oleh sebab itu dipenuhi Roh Kudus, artinya saudara mengerti ada Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, artinya saudara mengerti bahwa Tuhan punya rancangan. Dan rancangan kita beda-beda Bapak Ibu. Nggak bisa dibanding-bandingke. Ojo banding-ke. Banding-bandingke kan sama dengan iri, betul nggak? Lalu dia bisa, kok beda dengan saya? Ya beda, jalurnya beda masing-masing. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan, masa depan di dalam Tuhan itu pasti. Nah saudara bergerak percaya di dalam Tuhan, saudara mesti alami. Saudara kadang-kadang saya tidak bisa jelaskan bagaimana Tuhan menolong. Saya nggak bisa jelaskan cara Tuhan, kenapa? Karena dia punya jutaan cara untuk menolong kita. Dalam beberapa kesempatan ada kesaksian-kesaksian yang masuk, ya di luar pikiran, di luar nalar manusia. Tetapi satu hal yang pasti, masa depan itu ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Harapan menjadi hilang kalau saudara nggak percaya Yesus. Kalau saudara andalkan kekuatan saudara. Banyak orang berkata kepada saya, Pak saya punya banyak uang Pak. Tapi akhirnya saya baru sadar. Kalau cuma Yesus harapan saya satu-satunya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yang mati atas Golgota. Nggak ada pengharapan yang lain. Pengharapan hanya di dalam Yesus. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara alami. Realita apa yang saudara sedang alami. Tapi saya percaya bersama dengan Yesus dia sanggup mengarahkan kita ke masa depan yang gemilang. Masa depan yang cemerlang. Amin. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya rindu saudara pada sore hari ini. Saudara sedang mengalami apa? Saudara mungkin sedang mengalami satu pergumulan yang manusia tidak bisa menolong. Yang sekitar saudara tidak bisa menolong. Tetapi ada Yesus yang memastikan masa depan saudara. Saya sudah jelaskan bahwa masa depan itu seperti satu titik yang sudah ada. Tinggal saudara berjalan ke titik itu. Tinggal saudara fokus ke titik itu. Tidak usah iri dengan sebelah. Tidak usah iri dengan yang lain. Mungkin saudara gak paham rencana Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan, dia adalah Tuhan yang pasti. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sanggup tolong saudara. Dia sanggup tolong saya. Kita semua punya pergumulan masing-masing. Kita semua punya pertarungan masing-masing. Kita semua punya sesuatu dalam kehidupan ini yang harus kita hadapi masing-masing. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan masa depan itu sungguh ada. Dan harapan itu takkan hilang.